Luffy, sang matahari, semakin relevan dan masuk akal setelah Oda memperkenalkan salah satu Gorosei dari Saint Garcia Saturn yang dimiliki nama dari planet Saturnus. Serta jika kita ingat juga bagaimana tata surya atau alam semesta dari One Piece ini di Pulau Ohara lalu bersama dengan Profesor Clover, terlihat di situ bumi dengan beberapa planet yang mengorbit kepadanya. Tapi bukankah seharusnya planet mengorbit ke matahari dan bukan bumi? Lalu kira-kira seberapa relevankah peran matahari aka Luffy sebagai sun tersebut? Nah, Garci Blaster di film di sini, sebelum kita lagi-lagi membahas terkait Luffy dengan Awakening, Gear 5 Nika yang sangat fenomenal dan pastinya favorit kalian, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Oke, pertama, hal yang perlu kita ketahui dulu adalah terkait solar system atau tata surya yang ada di dunia One Piece. Di mana hal ini terjawab dari panel globe yang ada di Ohara barusan. Tapi pasti kalian akan sangat bingung kenapa kita harus mulai dari bagian ini. Karena ternyata segala unsur dari One Piece tidak hanya matahari dan bulan saja yang berperan besar, tetapi ternyata ada beberapa planet yang lain, terutama seperti penjelasan bahwa Gorosei berarti 5 bintang atau 5 planet atau 5 satelit. Untuk hal ini lagi-lagi sudah pernah saya bahas lengkap di satu mega teori video sendiri. Coba kalian perhatikan apakah ada yang aneh dari globe atau tata surya di One Piece tersebut. Ya benar, aneh sekali kan, di mana planet-planet tersebut malah mengorbit kepada bumi, padahal fakta yang kita tahu jika semua hal adalah mengorbit ke matahari. Coba jangan dulu sampai ke bagian itu, karena jika kita zoom in dari panel ini terlihat satu bumi dikelilingi oleh 6 planet atau satelit. Dimana kemungkinan ini akan mendukung teori saya terkait sebenarnya kita punya Gorosei ke-6 atau Rokurosei, dan mungkin saja salah satunya adalah impostor. Seperti bagaimana Vegapunk yang kemungkinan ada satu pengkhianat dari chapter terbaru juga. Ya lagi-lagi bahasan lengkap ini pun sudah pernah saya bahas di video terpisah, di mana poin yang akan saya sampaikan di video ini adalah kita mulai dari segala sejarah yang berhasil Profesor Clover dapatkan jika bumi adalah pusat dari tata surya, atau mungkin nantinya akan kita sebut sebagai geosentris. Di mana dari planet tadi pasti banyak dari kalian yang sudah ngeh ya jika yang direpresentasikan sebagai bumi atau Earth atau Terra adalah God Emu. Yang sebenarnya banyak sekali teori tentang hal ini jika kalian sudah explore Emu sebagai Earth atau bumi sudah jelas berhubungan sebagai Mother Nature atau ibu dari segala alam yang kemungkinan besar juga akan berhubungan dengan lautan. Yang bukankah ini akan sesuai dengan kata-kata Vegapunk di chapter 1069 lalu? Saat itu dia bilang bahwa pemakan buah iblis melawan kodrat dari sang Mother Nature. Emu membuat dunia One Piece selalu berada di dalam kegelapan. Emu dan Gorosei selalu ingin menghilangkan cahaya atau the light. Yang ini juga akan berhubungan dengan kenapa Dawn atau Fajar selalu dikumandangkan berkali-kali di serial One Piece. Karena Fajar adalah berakhirnya kegelapan malam dan datangnya cahaya baru. Dimana premisnya dari sana yang selalu diulang di serial ini. Tapi lagi-lagi kenapa Emu selalu ingin menghapus cahaya tersebut? Nah, pertama kita harus sedikit mengerti tentang sejarah dahulu, di mana zaman dahulu bumi dikenal sebagai pusat dari tata surya yang kita sebut sebagai geosentris. Di mana logisnya mereka adalah jika dewa menciptakan manusia, maka sudah sangat jelas sekali manusia ini akan berada di tengah dan menjadi pusat dari segalanya. Lalu apakah hubungannya dengan One Piece? Tentu saja Emu dan Gorosei melihat mereka sebagai dewa yang mengontrol dunia ini, makanya Emu sebagai Earth yang akan menjadi pusat dari tata surya dan segala hal harus tunduk kepada Emu ini. Tapi lagi-lagi kita semua tahu bahwa sistem tata surya yang sebenarnya bukanlah geosentris tetapi heliosentris. Benar, mataharilah pusat tata surya kita dengan matahari sebagai bintang. Lalu kenapa Emu ingin menghilangkan cahaya?
Jelaslah dia tidak ingin semua orang tahu tentang eksistensi dari matahari tersebut, yang ternyata sebenarnya matahari lah pusat tata surya ini. Atau mungkin bisa kita bilang jika heliosentris adalah kebenaran yang sebenarnya, dan dunia One Piece saat ini sedang hidup dalam kebohongan besar atau the great lie dari Imu dan geosentrisnya. Nah, mengingat segala hal tentang sejarah dihapus dan seorang yang mencoba mempelajarinya akan langsung dimusnahkan dari dunia ini. Ya, yang paling dekat yang terbaru adalah Dr. Vegapunk. Dimana sebenarnya hal ini juga berasal dari sejarah di mana dahulu kala seseorang yang menjadi oposisi dari sistem geosentrik akan dihukum dan diburu secara parah. Ya, bukan nggak sangat persis dengan bagaimana Sarjana Ohara di serial One Piece ini. Lalu jika tadi kita membahas tentang geosentris yang berpusat kepada Imu, tentu saja kita harus membahas lawannya, aka The Sun, yaitu heliosentris. Jika kita kembali ke sistem tata surya Ohara barusan, memang ada kemungkinan kita memiliki Gorosei ke-6, tapi bisa saja yang di bagian kanan itu terdapat satu planet dan ada satelitnya juga. Bisa saja itu adalah satu pasang matahari dan bulan, mengingat ada bulan yang lebih kecil di bagian sana sebagai satelitnya. Nah, sebelum membahas matahari, kita akan membahas sedikit dulu tentang the moon atau bulannya. Yang sudah ada bagian yang paling menarik nih yang harus kalian perhatikan, tapi sabar nih kita ungkapin satu persatu biar kalian mengerti poin-poinnya. Jadi sebelum itu lagi-lagi pastikan subscribe dulu ya, bantu Devil Naomi ke 200.000 subscriber dan tonton sampai selesai. Nah, sudah siap kan? Lalu siapakah bulan atau the moon? Jika kita ingat kata-kata Shirohige di ujung kematiannya, di situ dia bilang jika Roger sedang menunggu seseorang dan kemungkinan itu adalah Luffy sebagai The Sun, tapi lagi-lagi terdapat orang lain yang tidak Roger tunggu, atau bahkan di sini Shirohige berkatanya not him, yang kemungkinan itu adalah Marshall, the Teach, aka rival dari kapten kita. Di mana terlihat pula untuk Teach ini di panel masa kecilnya terdapat bulan di bagian tersebut. Di mana kedua hal inilah yang menjadi anomali planet yang akan melawan paham dari geosentris tadi. Di mana untuk Kurohige juga kita tahu kan dia tidak menyukai pemerintah dan dia bahkan ingin dunia berpusat kepada dirinya tapi di arah yang negatif. Nah, untuk Luffy sebagai The Sun, sejujurnya sebutan ini baru semakin relevan setelah dia memakan buah iblis nikahnya kan, yang dimana nikah sendiri disebut sebagai Sun God atau Dewa Matahari. Padahal untuk Luffy sendiri, ya udahlah, dia hanya sebagai Luffy dan nggak ada matahari-mataharinya. Tapi saudarakah kalian, banyak sekali momen-momen Luffy sebagai matahari, dimana contoh terjelas adalah topi jerami dari Luffy itu ibarat setengah matahari. Makanya kenapa Mugiwara atau topi jerami sangatlah relevan sekali dalam cerita One Piece, itu adalah sebagai bukti jika Fajar akan datang. Yang bahkan salah satu hal paling menarik adalah ketika Jinbei dia mentransfusikan darahnya kepada Luffy, di situ memiliki judul The Road Toward the Sun. Serta satu poin yang paling penting juga terkait Luffy sebagai heliosentris adalah semua orang harus mengorbit atau mengelilingi Luffy juga kan? Yang entah nih, apakah jangan-jangan kata-kata impian Luffy kecil adalah dia ingin agar seluruh dunia berputar mengelilinginya. Respon yang sebenarnya sangat pas dan seluruh kru akan mengira jika itu konyol, bodoh, dan sangat kekanak-kanakan sekali. Apa kau mau jadi matahari, Luffy? Kemungkinan itulah yang ada di pikiran dari nakama-nakama yang lain. Lah, ternyata benar kan, Luffy ini dia sang matahari. Yang kita juga tahu Luffy ini tidak pernah ingin untuk menjadi pahlawan. Dia tidak mau berbagi daging yang dia punya, tapi dia juga tidak ingin mengambil kebebasan orang lain. Dia hanya sebagai seorang yang berradiasi dan buat orang di sekitarnya akan mendapatkan manfaat dari kehadiran Luffy tersebut. Sama seperti matahari, dia ini diam di tengah, bahkan hanya dengan diam saja, dia bisa memberikan banyak kehidupan seperti yang kita jalani sehari-hari. Sama lah seperti Luffy yang selalu melakukan hal baik bukan karena dia ingin, tapi karena dia ada di sana. Contohnya ketika dia datanglah ke pulau-pulau yang secara tidak sengaja. Bahkan dari kata-kata Mihawk juga, di mana di situ dia berkata semua orang selalu merasa ingin membantu Luffy. Bukankah itu saja sudah membuktikan jika Luffy bisa membuat orang-orang berevolusi atau mengelilingi di sekitarnya tersebut?
Dan bagian terakhir dan paling menarik adalah ingat kata-kata Rayleigh dan Roger terkait ingin menjungkir balikan dunia ini atau turn the world upside down. Jelas itu akan terjadi jika fakta dari geosentris sebagai the great lie akhirnya akan terungkap seluruh dunia. Dan sebenarnya di sini bukan maksudnya jika orang-orang di One Piece nggak tahu matahari ya, tapi lebih ke Imu sebagai pemimpin dunia akhirnya diketahui dan sejarah pun akan terungkap. Di saat dunia sudah kembali ke masa benarnya atau the truth-nya atau the heliocentris ini, maka jelas pada akhirnya semua orang akan berpusat dan mengelilingi matahari atau Luffy. Tetapi bukankah kita juga tahu ada satu hal yang tidak mengelilingi matahari dari planet-planet yang barusan disebutkan, dimana pasti kalian sudah dapat pengiranya juga kan? Dan itu adalah sang bulan atau the moon. Bulan ini dia mengorbit serta mengelilingi bumi dan tidak secara langsung mengelilingi matahari. Nah itulah saat terakhir duel Luffy dan Kurohige akan terjadi, the sun versus the moon. Seseorang yang memiliki gravitasinya sendiri untuk bertarung di duel terakhir dan merebutkan One Piece. Nah jadi itulah satu teori yang bawa-bawa sejarah yang aduh ini emang sotoy banget ya. Tapi coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Dan buat yang mau lebih tahu tentang The Moon atau Moon God dari Kurohige, pernah saya bahas lengkap yang mungkin akan ada hubungan dengan Mythical Zoan di video tersebut. Kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan ya. Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang bersamaan dengan channel Devilomi ini, di mana Devilomi adalah buah iblis dan buah iblis adalah impian atau dreams. Maka impian kami juga adalah untuk membuat kamu para wibu tidak lagi minder dan diejek bau bawang, dan kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan status sosial kalian. Dan jangan malu juga menjadi wibu, karena wibu juga bisa tampil keren. Wadaw. Nah buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pesanan kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Dari Merchandise, level up your wibu. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilomi pamit, and I'll see you guys next time.